Halo, selamat datang di video tutorial literasi informasi. For your information, ini merupakan video modul keempat. Yap, video literasi informasi ini terbagi menjadi 4 modul yang mana semua pembahasannya saling berhubungan satu sama lain. Maka dari itu, jika kamu belum menonton seri video sebelumnya, kamu diwajibkan menontonnya terlebih dahulu ya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai etika penggunaan informasi yang biasa diperoleh baik dari buku maupun internet. Pernahkah kamu mendengar mengenai kasus plagiarisme di sekitarmu? Saat ini, kasus plagiarisme menjadi kasus yang marak terjadi dan sering menarik perhatian publik loh. Tak hanya di dunia seni, pada dunia pendidikan pun kasus plagiarisme juga sering terjadi. Dari banyaknya kasus tersebut, seharusnya dapat menyadarkan kita bahwa menghormati, mengakui, dan menghargai usaha dan karya orang lain merupakan hal penting yang menjadi satu keharusan dalam memproduksi suatu karya. Lalu, bagaimana sih caranya agar kita dapat menghindari plagiarisme tersebut? Yuk, duduk manis dan simak video ini dengan baik. Sebelumnya, apakah kamu tahu apa itu plagiarisme, plagiat, dan plagiator? Plagiarisme menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai dari suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber yang asli dan secara tepat. Sedangkan menurut para ahli, yaitu menurut Sulistyo tahun 2011, plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta. Nah, hasil dari plagiarisme itulah yang disebut dengan plagiat, sedangkan pelaku plagiarisme disebut dengan plagiator. Di lingkup perguruan tinggi, jika terjadi plagiarisme, maka hal itu termasuk sebuah pelanggaran yang berat loh. Nah, Undip sendiri telah mengatur hal tersebut dalam Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Undip tahun 2020 pasal 61 ayat 3. Jika mahasiswa Undip ketahuan melakukan tindakan plagiarisme, maka bisa dikenai sanksi. Mengacu pada perak Undip pasal 62 ayat 2, apabila masih menjadi mahasiswa, maka sanksi yang didapatkan yaitu dicabut status mahasiswanya secara permanen. Sedangkan jika alumni yang melakukannya, maka sanksi yang didapatkan adalah pencabutan ijazah, transkrip nilai, dan SKPI, dan juga kehilangan hak untuk studi di Undip. Lalu, apa aja sih yang termasuk tindakan plagiarisme itu? Yang pertama, mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga, menggunakan fakta, data, dan informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kelima, melakukan parafrase atau mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, kemudian tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Dan yang terakhir yaitu menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Tahu kan apa aja yang termasuk ke dalam tindakan plagiarisme? Terkadang tindakan-tindakan tersebut tanpa sengaja ataupun sengaja kita sadari bahwa kita melakukannya. Wah, harus lebih cermat dan berhati-hati lagi ya. Sekarang yuk kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kiat-kiat menghindari plagiarisme. Berpedoman dari anjuran pada Permendiknas nomor 17 tahun 2010 pasal 7, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pihak perguruan tinggi untuk menanggulangi adanya plagiat, yaitu seperti melampiri surat pernyataan pada karya mahasiswa seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Kemudian, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya pada portal yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Perguruan Tinggi. Dan yang terakhir, yaitu mengadakan sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002
Permendiknas nomor 17 tahun 2010, Perak Undip pasal 61 ayat 3 dan pasal 62 ayat 2 kepada seluruh masyarakat akademis. Dikutip dari laman website Ascaria Solution, inilah tips-tips untuk menghindari plagiarisme. Pertama, cantumkan kredit jika mengutip atau menggunakan sumber lain. Yang kedua, gunakan tanda kutip jika perlu saat mengutip sumber aslinya. Pastikan untuk menempatkan tanda kutip di sekitar teks aslinya. Yang ketiga, jangan hanya mengubah beberapa kata. Banyak penulis mencoba menghindari plagiarisme hanya dengan mengubah beberapa kata atau menyusun kalimat dalam urutan yang berbeda. Tetapi, bahkan jika Anda menggunakan thesaurus untuk mengubah setiap kata, struktur kalimat penulis aslinya tidak berubah. Untuk menggunakan ide penulis lain dengan benar, Anda harus menulis ulang dengan kata Anda sendiri. Jika tidak mungkin untuk menulis ulang, gunakan kutipan yang tepat dengan menggunakan tanda kutip. Yang terakhir, mensintesiskan informasi. Jauh lebih mudah untuk menghindari plagiarisme jika Anda fokus pada pengembangan poin atau perspektif unik. Nah, selain dari tips-tips yang dijelaskan sebelumnya, ada loh cara lain untuk menghindari plagiarisme, yaitu dengan alat bantu pendeteksi plagiarisme. Misalnya seperti Turnitin, Wikopifine, Fiverr, dan Plagium.com. Nah, selain itu juga ada loh alat bantu lain seperti Reference Manager. Sekarang aku akan menjelaskan salah satu alat yang bisa dipakai untuk menghindari plagiarisme tersebut, yaitu adalah Reference Manager atau pengelola referensi. Ada yang tahu gak nih kenapa Reference Manager paling sering digunakan dan sangat diperlukan pada era sekarang ini? Jadi, ada beberapa alasan mengapa kita perlu menggunakan Reference Manager. Dengan adanya Reference Manager ini, ketika mengutip kalimat bisa lebih tertata dan meminimalkan kesalahan pengutipan. Selain itu, dengan Reference Manager, kita bisa menemukan sumber literatur yang dibutuhkan dengan mudah loh. Selain itu juga, penulisan daftar pustaka juga dapat dilakukan secara otomatis dan dapat diukur stylenya sesuai dengan yang diinginkan. Pada intinya, penggunaan Reference Manager ini berfungsi agar saat kita mengelola referensi semakin efektif dan efisien. Nah, salah satu alat Reference Manager yang paling banyak digunakan oleh para akademisi dan ilmuwan adalah Mendeley. Mendeley merupakan sebuah perangkat lunak gratis yang dapat membantu pengguna dalam mengolah informasi, kolaborasi, dan membuat kutipan dan daftar pustaka secara otomatis. Lalu, mengapa Mendeley paling banyak digunakan saat ini? Hal ini dikarenakan Mendeley merupakan Free Open Source Software atau FOSS yang terdiri dari dua komponen, yaitu aplikasi desktop dan aplikasi berbasis web yang dapat digunakan secara independen atau disinkronkan dengan aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word, OpenOffice, dan LaTeX. Aplikasi ini juga kompatibel dengan sistem operasi Windows, Mac, Linux, dan mobile sehingga pengguna dapat mengakses kontennya dimanapun dan kapanpun. Selain itu, pengguna Mendeley juga dinilai cukup mudah loh. Nah, Mendeley ini dirancang untuk membantu penggunanya dalam mengelola literatur online seperti mensitasi dan membuat daftar pustaka otomatis, berkolaborasi dengan pengguna Mendeley lainnya, dan menemukan hal-hal baru dalam Mendeley, misalnya seperti ide baru, teman baru, atau literatur lainnya yang dibagikan pengguna lainnya di Mendeley. Nah, segitu dulu ya penjelasan modul 4 etika penggunaan informasi yang membahas tentang plagiarisme. Ingat ya, jangan lupa selalu menaati etika penggunaan informasi ketika menggunakan sumber informasi yang kalian temukan dan akan kalian gunakan ya guys. Nah, semoga dari video ini dapat manfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menonton dan menyimak sampai selesai. Goodbye.